kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kita akan menemani kalian dalam perjalanan edukasi yang unik di Museum Pendidikan Surabaya. Di sini kalian gak hanya melihat koleksi-koleksi bersejarah, tetapi juga mempelajari bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia yang penuh perjuangan. Tempat ini bukan hanya sekedar museum, tapi saksi bisu perjalanan panjang pendidikan di Indonesia. Mau tahu lebih banyak? Yuk ikutin! Sebelum kita menjelajah koleksi di museum, apakah kalian tahu kenapa Museum Pendidikan dibangun di Surabaya? Jadi, museum ini sudah ada sejak tahun 2011. Awalnya gedung ini bernama Gedung Sama Saya Negeri. Lalu, gedung ini dibentuk untuk menghormati adanya pendidikan di Surabaya, di mana itu sangat berpengaruh dengan pendidikan nasional. Wow, berarti museum ini bukan cuma sekedar gedung ya, tetapi juga sebagai saksi perkembangan pendidikan di Indonesia. Betul, di dalam museum ini kita dapat melihat bagaimana sistem pendidikan pada zaman dahulu mulai berkembang dan mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kaum elit saja, hingga saat ini terbuka bagi semua orang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Di sini kita bisa lihat berbagai koleksi alat tulis, buku, dan perlengkapan sekolah zaman dulu. Kalian lihat nih, pena tinta dan buku tulis ini beneran dipakai di sekolah-sekolah saat itu. Serius, gak kebayang sih bagaimana rumitnya menulis pakai pena tinta yang bisa tumpah kapan aja. Iya, dan gak cuma itu, buku-buku dari zaman kolonial juga dibaca di sini loh. Ada yang bisa nebak isinya apa? Pasti banyak pelajaran dengan muatan Belanda kan ya? Kan dulu pendidikan diatur oleh pemerintah kolonial khusus untuk anak-anak berketurunan Belanda dan elit pribumi. Iya, bener banget. Bahkan menurut aku pendidikan zaman dulu tuh sangat diskriminatif. Menurut aku juga, sedikit banget orang yang bisa merasakan pendidikan di masa dulu. Dan aku juga ngerasain banget kalau misalnya mereka bisa belajar dari masa penjajahan. Mengayuh sepeda menjemput impian. Dengan melihat koleksi ini, kita jadi sadar ya bahwasanya pendidikan pada zaman sekarang itu tidak sesulit pada zaman dahulu. Dulu itu anak-anak belajar pada kondisi yang sangat terbatas. Dan dulu mereka juga harus mengikuti kurikulum yang didominasi oleh pengaruh luar. Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan kita mulai mengalami banyak sekali perubahan besar. Tahukah kalian perubahan paling besar apa yang terjadi setelah kemerdekaan? Jadi, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif. Pendidikan menjadi hak semua orang, bukan cuma untuk kalangan elit. Di sini juga ada dokumen-dokumen penting yang menunjukkan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Dan kurikulum itu harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan zaman, sampai pada akhirnya kita bisa menikmati pendidikan yang modern seperti sekarang. Salah satu hal yang menarik dengan adanya museum ini, mereka punya sistem pendidikan dari zaman kolonial, reformasi, sistem pendidikan setelah kemerdekaan, hingga era modern. Bisa kita lihat bahwa pendidikan di zaman sekarang itu sudah sangat maju. Bahkan kita sudah masuk di fase pendidikan digitalisasi, di mana kita bisa belajar lewat handphone, bisa belajar lewat laptop, bahkan kita sudah pernah belajar melewati daring. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita pelajari dari perkembangan pendidikan Indonesia yang kita lihat di museum ini? Pendidikan sekarang memang jauh lebih mudah diakses, tapi kita harus ingat bahwa pendidikan yang saat ini kita nikmati merupakan hasil perjuangan panjang dari mereka yang berjuang pada masa lampau. Dengan melihat koleksi-koleksi di museum ini, kita dapat lebih menghargai pendidikan. Dan mungkin sekarang tantangan
pendidikan kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Dari observasi kami di Museum Pendidikan Surabaya, kami jadi mengerti bahwa pendidikan yang kami miliki itu sangat berharga. Menempuh pendidikan itu sebuah jalan menuju kebebasan, dimulai dari era kolonial hingga era modern saat ini. Semoga kita semua bisa menghargai pendidikan yang sudah susah payah dibangun oleh para pendahulu kita. Betul banget, bahkan dari sini kita bisa belajar mengenai apa itu pentingnya pendidikan. Dan kita juga bisa belajar tidak hanya dari kelas aja, bahkan kita harus belajar melalui proses dan perjuangan di baliknya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan observasi kami di Museum Pendidikan Surabaya. Kami harap kalian semua bisa terinspirasi dan terus belajar untuk mengejar cita-cita kalian. Dan jangan lupa untuk tetap mempertahankan semangat pendidikan.